Selamat siang Bapak. Selamat siang, Bu Nggih, Fani. apa kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Mengganggu waktunya enggak Bapak? Oh enggak, ini pas waktu longgar ini. Telepon ada. Ini saya kan ada tugas Pak dari CGP untuk melakukan wawancara. Ya. Nah ini Bapak selaku wakil kepala sekolah nih Pak. Di sini saya meminta bantuan Bapak untuk bisa dan berkenan untuk saya wawancarai nih Pak untuk tugas kami. Ya, monggo sepanjang nanti saya bisa memberikan jawaban, insya Allah saya bisa untuk diberikan pertanyaan. Oke, terima kasih Bapak sebelumnya. Ya. Kita mulai nih Bapak. Ya, silakan. Satu Pak, selama ini Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Kalau mengidentifikasi berarti nanti harus dicari beberapa sumbernya ya. Sumbernya itu dari mana, kemudian dari sumber A, dari sumber B, kemudian permasalahan di mana. Ketika itu sumber sudah kita dapatkan, baru kita dapat untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi kayak mengumpulkan data. Iya, datanya dikumpulkan dulu, tidak semata-mata kita langsung membuat sebuah keputusan. Oke. Yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, ketika kita dihadapkan terhadap permasalahan dilema antara benar dan benar lawan kebajikan. Tentunya saja tadi kita kembali ke awal bahwa semuanya permasalahan itu harus dicari datanya dulu, dicari sumber kebenarannya dulu. Itu kemudian nanti walaupun benar sama benar, kita nanti tetap ada skala prioritasnya. Artinya skala prioritas adalah walaupun ini A ini benar, B benar, tapi mana yang harus kita dahulukan, tetapi harus dalam tanda petik sesuai dengan kepentingan bersama. Jadi tidak membuat seseorang atau salah satu pihak merasa dirugikan, tetapi sama-sama kita untuk menjalin kebersamaan. Jadi yang penting semua untuk hajat hidup orang banyak gitu nih Pak. Yang penting untuk kepentingan bersama dan membuat nyaman kita semua. Yang nomor 3 Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ketika kita dihadapkan terhadap suatu permasalahan, tentu saja kembali lagi ke awal. Kita gali datanya dulu, kemudian mohon maaf kita ada komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, misalnya yang punya permasalahan A, kemudian dan B. Nah, kemudian kita cari datanya seperti apa, data B-nya seperti apa, kemudian kita komunikasikan, kita duduk bersama, kemudian kita bermusyawarah bersama. Setelah bermusyawarah bersama, tentu saja di lain kesempatan kalau saya ya sebagai diberikan kepercayaan untuk mengambil keputusan, keputusan itu kita ambil berdasarkan data-data yang ada. Oh gitu. Selanjutnya Pak, ya. Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang ketika itu diambil untuk yang lebih efektif tentu saja kita ada beberapa basisnya. Kita ada berpikir atau berbasis pada rasa peduli, berpikir berbasis pada aturan atau peraturan yang berlaku, kemudian kita juga berprinsip pada berbasis hasil akhirnya, end-based thinking, ya, dari based thinking, kemudian rule based thinking, kemudian juga end-based thinking. Jadi mana yang harus kita ambil ketika kita memecahkan suatu permasalahan dilema etika ya? Apakah kita dari basis rasa peduli, apakah nanti diambil dari berbasis peraturan, ataupun nanti hasil akhirnya seperti apa? Jadi gitu. Ada rasanya, ada peraturannya, juga ada nanti hasil akhirnya. Hasil akhirnya nanti seperti apa dampaknya gitu ya Pak. Lanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Yang jelas tantangannya karena kita
bekerja di satu instansi ya, kalau kita punya masalah satu dengan Bapak Ibu guru dengan selevel kita, tentunya saja rasa ewok kita terhadap ini kok senior kita tetapi kok punya permasalahan. Nah, rasa apa ya, ewok gitu loh. Tapi sekali lagi kalau kita diberikan sebuah kepercayaan untuk pengambilan keputusan bahwa yang namanya adil atau hukum itu menurut pengetahuan saya tidak melihat bahwa itu yang tua, yang muda, sepanjang itu melakukan kesalahan wajib mempertanggungjawabkan. Tidak mandang bulu gitu. Ya artinya memang karena tadi sudah berbasis pada aturan yang berlaku, karena kita juga lembaga, kita mengacu pada aturan. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Seminggu sekali atau sebulan sekali? Atau apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin memiliki jadwal untuk menyelesaikan, bentuk atau prosedurnya nanti seperti apa? Nah, kalau untuk penyelesaian di pengambilan keputusan di dilema etika ya, dilema etika itu tentunya saja kita sekali lagi kembali ke awal bahwa kita dalam memutuskan sesuatu harus berdasarkan sumber dan data yang ada. Jadi kalau pengalaman saya buat 5 tindakan gitu. Misalnya siklus 1 atau minggu pertama atau hari pertama kita kumpulkan datanya A. Siklus kedua kita kumpulkan datanya B. Kemudian siklus 3 kita duduk bersama untuk pemecahan permasalahan. Dan nanti mungkin di siklus 3-nya itu langsung kita bisa memberikan sebuah keputusan berdasarkan data-data atau sumber-sumber yang sudah diterima di siklus 1 dan siklus 2. Berarti itu waktunya kondisional gitu Pak? Kondisional artinya kita ketika kita punya permasalahan, maaf sebagai mempunyai kebijakan untuk mengambil keputusan, kita tidak langsung mengejas bahwa ini salah, ini betul, bukan seperti itu, tapi kita sekali lagi harus ada sumber dan data yang masuk dulu, setelah itu baru kita pecahkan. Ada nggak orang-orang yang ditunjuk, oh ini memang khusus untuk memecahkan masalah, jadi orang khusus memang dia bertugas untuk memecahkan masalah, itu ada nggak? Ya kalau tugas khususnya sih kalau di sekolah kita kan kita punya namanya orang yang lebih sepuh dari kita juga nih, kita diminta pendapat, dan kalau yang lebih berkompeten di sini adalah kita punya guru BK ya. Artinya kalau permasalahan siswa nanti ke Bapak Ibu BK, walaupun Bapak Ibu BK nanti juga kita mau berikan pertimbangan tentang masalah-masalah yang timbul di teman sejawat kita misalnya. Itu kita minta pertimbangan karena di guru BK kami memandang bahwa ketika di perkuliahan pun punya disiplin ilmu tentang bagaimana untuk bisa memenangkan sebuah permasalahan. Jadi teman-teman ini nanti juga kondisional, artinya kita ini terkait dengan apa ya, berarti kita nanti merujuk ke ini namanya siswa, berarti kita merujuk ke BK dan seterusnya. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, yang tentunya saja ketika kita mengambil permasalahan itu yang paling mempermudah adalah adanya data atau sumber itu yang sudah masuk. Ya. Mungkin orang yang dilibatkan seperti Wakasek yang lainnya atau bagaimana? Bisa gitu? Nanti kita libatkan masuk yang tentu saja yang berkaitan ataupun yang mempunyai permasalahan ya kita gali sumbernya tidak dari pelakunya tapi dari kanan kirinya. Oh itu si A itu bagaimana sih Pak? Bla bla bla. Kemudian kita gali dari si B itu bagaimana seperti ini, katanya ada seperti ini nih. Nah, dari data itu kita kumpulkan jadi satu untuk bahan sebagai kita untuk menentukan sebuah keputusan, pengambilan keputusan. Bagi sumber data gitu ya Pak. Oke. Kalau kita untuk memutuskan sekali itu tanpa ada data nanti malah kita selencong dan kadang-kadang tidak punya rasa keadilan. Ada yang merasa gimana ya, dikiwake, merasa tidak dibela dan tapi karena
sudah ada data fakta yang ada, sumber permasalahan yang ada, kita kan nanti tinggal tunjukkan. Ini loh Bapak Ibu, panjenengan seperti ini, panjenengan seperti ini. Nanti coba kita pertemukan, kita duduk bersama, kemudian kita pecahkan yang jelas dalam tanda petik tidak merugikan siapapun. Ini solusi. Tepat sasaran nih Pak. Ya, semuanya tidak merasa dirugikan, semua merasa nyaman. Oh, nyamanan yang paling penting. Itu yang pertanyaan yang terakhir Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika Pak? Yang jelas pengalaman saya ketika mengambil sebuah keputusan di dilema etika, yang penting itu komunikasi. Yang penting ada komunikasi, baik itu dari manapun. Ketika kita punya jalin komunikasi yang kemudian kita misalnya ya Bu Ani punya kasus yang misalnya kemudian saya menggalinya kan tidak dari Bu Ani tapi dari orang lain. Kita gali, kita komunikasikan. Nah setelah kita punya data-data dari teman Bu Ani, kemudian Bu Ani kita dudukkan, ini loh datanya seperti ini, benarkah? Cross check gitu. Nah setelah itu baru kita bisa menentukan atau mengambil sebuah keputusan. Artinya di sini pengalaman yang bisa diambil bahwa semua permasalahan itu bisa dipecahkan dengan jalan apa? Komunikasi dan dipecahkan untuk kepentingan bersama dan membuat semuanya nyaman, tidak merasa dirugikan siapapun. Itu saja dulu ya Pak. Terima kasih Bapak sudah mau meluangkan waktunya untuk saya ganggu melakukan wawancara hari ini. Selanjutnya mohon doanya moga-moga ini nanti bisa menjadi pembelajaran bagi kami sebagai calon guru penggerak ini sebagai ilmu tambahan bagi kami agar kami bisa menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang dapat mengambil keputusan sebijaksana. Oke, semoga sukses selalu dan semua kegiatan artinya harus ada evaluasi dan refleksi. Terima kasih Bapak. Semoga lancar. Amin. Terima kasih doa restunya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo nderakan.